Lanjut lagi nih, kita ngomongin masalah custom. Rokok gua habis. Ini rokok lu. Kosong. Rokok gua. Oh, udah. Kita ngomongin custom bukan rokok. Itu berarti nggak bisa pakai engine guard, Bang? Bisa Kayaknya pakai. kalingan. Bisa. Tetap di Euro 4 walaupun ada Lambda tetap bisa pakai engine guard. Gua lagi bikin prototipenya. Cuman agak diperkecil, kalau nggak di lebih bawah lagi. Turun dikit. Turun dikit. Jadi si lambdanya itu tuh nggak bisa dicopot ya? Lambda itu bisa harus dicopot. Bisa dicopot, cuman kan nanti sensornya ngaco. Gitu. Kalau mau copot, mah copot. Cuman kan nanti sensornya ngaco, sensor panasnya ke mesinnya berbeda. Kalau dicopot katanya tadi ke apa? Jadi nggak hidup ya, nggak jalan ya? Iya katanya. Iya, sensor mesinnya. Nah, itu ngakalinnya gimana, Kep? Ya, dia kan ada connecting kabelnya ke mesin. Nah, itu berkesinambungan ke pengapian. Ke Aicu. Iya, Aicu. itu akan ngaco. Aja. Gitu, tetap bisa. Tapi ntar bisa diakalin di sini mah. Pasti aja bisa ntar. Ini bengkel MacGyver kayak. Iya. Nggak, sebetulnya semua, Ada aja semua di bengkel sama. Cuman gua kepengen lebih tahu. Supaya lu boleh custom, tapi layak pakai lah. Atau memang dipakainya aman dan nyaman. Karena banyak orang custom tapi nggak mikirin masalah keamanan. Ya, ke satu itu, kedua yang penting keren. Tapi tes layak jalannya agak kurang. Ya. Itu yang Keren tapi nggak bisa ngerem. Nah itu ngaco deh. itu yang udah terjadi di Euro 3. Banyak motor yang di custom keren-keren sih customnya. Siapapun bisa custom lebih keren. Tapi kebanyakan lupa untuk layak jalan apa enggak. Kadang ada kita ikut lomba custom nih, keren motor, tapi begitu layak jalan nggak bisa jalan, ini mah nggak layak jalan, tapi juara. Nggak enak lah dipakai. Tapi juara. Ya. Itu yang kenapa gue banyak temen-temen, bang ikutan aja lomba, bang ikutan aja ini, bukan gue nggak mau ikutan, nanti akan sakit hati. Sebetulnya di lomba ini gue pengen banget nih, mumpung gue ngobrol ini, gue pengen banget setiap kali kontes motor sebetulnya yang juara tuh bukan pemilik yang gue mau, tapi si builder. Kalau pemilik punya duit miliaran, dia bisa bikin apapun, aja dia akan juara. Tapi kalau builder, kasihan, dia itu lagi. Jadi untuk teman-teman semua nih, janganlah kalian menganggap builder itu sebagai tukang. Builder itu adalah seniman. Builder itu adalah alat kita sebagai pemilik, penggagas istilahnya. Mohon maaf nih Om Bingki, sorry nih. Kita sebagai penggagas, memang gue baru di dunia ini, tapi gue selalu datang ke pameran ini, pameran itu, ngeliatin itu, kok selalu yang begitu yang juara pemilik yang tampil. Itu menurut gue sebagai builder awam nih, builder baru, gue nggak kurang setuju kalau kayak gitu. Gue lebih setuju ada kontes custom yang juara, yang layak dikasih hadiah adalah si pekerjanya, tukangnya. Itu yang gue pengen majuin di dunia builder. Nah, jangan sampai pemilik yang juara lah. Pemilik punya uang kok. Dia mau bikin apa aja bisa. Dia mau bikin di apa mana aja juga bisa. Mohon maaf nih kepada senior builder, bukan gue so tahu, tapi gue pengen anggaplah si pekerja itu bukan sebagai pekerja, tapi dia seniman. Anggaplah. Ya. Jangan sampai nggak dianggap. Artworknya dia ya, artwork kita, artworknya dia. Ya. Tanpa dia kita bengong. Jujur gue ngomong, jujur. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada builder senior, jangan tersinggung dengan omongan gue ini. Kita hanya ngobrol, ya, hanya sharing aja, sharing aja. Mohon maaf. Nah, balik lagi ke si Euro 4 ini. Nah,
Berarti secara prinsip mau di custom, mau diapain juga masih bisa lah dia akalin Masih gimana bisa caranya. kita akalin. Mau Jago-jago lah, knalpot, orang ya. Indonesia jago-jago lah, gua akuin. Ya. Builder-builder Indonesia tuh gokil-gokil. Cuman kadang kalau kayak gua nih, gua custom sesuai dengan fungsi kalau gua. Jadi yang memang gua nyaman sesuai dengan postur gua, itu yang gua pakai. Nggak peduli lah mau kata orang gimana, tapi kalau gua nyaman sesuai dengan postur gua, ya udah itu Ya. aja gitu loh. Sekarang juga banyak nih saat kita custom, oh di custom sini begini bikinnya, di custom ini begini bikinnya, ini jelek, ini begini nih. Kalau menurutku bukan jelek, kita kembali lagi ke si pemilik. Gue selalu nanya ke pemilik motor, Om mau custom ya, Om sendiri apa berdua pakainya? Kalau berdua gue selalu pikirin, oh ini pasti ada boncengan ini. Begitu kita tampil di anak-anak, kok kenapa nggak lebih rapat lagi bang ini? Gue cuma bisa ngejawab ordernya dia mau boncengan. Just in case jaga-jaga supaya bisa boncengan. Karena apa? Gue tanya seperti itu. Banyak orang pemilik motor, gue kalau nggak boncengan, RI1 bisa marah-marah nih kalau gue bikin boncengan gitu. Itu gua. Itu kendala gue selama. Gua nggak bisa nyopot jok belakang. Kalau nggak dipotong-potong motor gua. itu kendala gue selama gue custom kosmetik ya. Gue bukan builder yang hebat, yang custom besar, nggak. Gue seorang custom kosmetik yang notabene hanya mantesin itu motor, dilihat enak, dipakai enak. Untuk ekstrim-ekstrim gue juga bisa untuk ekstrim, cuman gue belum pernah kedapatan. Tapi gue akan bikin prototipe tentang chopper yang orang-orang udah pada bikin. Gue baru akan memulai. Wah nanti kita bikin nih Dan sesi khusus nih, chopper pipes Garrett, ya gak? Ya mudah-mudahan. Warna oranye. Yoi, bocoran dulu. Ya nggak ada bengkel yang tidak bagus. Semua tergantung pribadi. Relatif lah, semua Atau relatif, pemiliknya. semua relatif. Dia Kadang suka, kadang masalah like or dislike, Ya. gitu-gitu. gitu aja. Terus itu Bang, tadi lo bilang nggak ada sikring di batok depan ya sekarang? Ya. Berarti kalau mau gue nggak usah periksa-periksa ke Nggak usah depan ya? periksa ke depan, dia cukup buka box sebelah kiri dan cek di atas aki. Kalau untuk Euro 4 ya di BS6. Jadi ada dua, ada di box kiri untuk tools sama di box aki. Iya, Jadi di box aki itu Ya. pas tepat di atas aki itu ada sikring dua ya? ada 2 sikring. Ada sikring dua. Kalau yang sebelah kanan tetap ini ya? Tetap filter. Filter. Air filter. Nah, box depan yang sebelah kanan di depannya filter, kalau dulu masih ada box Ya, untuk nyimpen betul. sesuatu. Nah, kalau sekarang Full box sekarang nggak ada ya? karena si throttle-nya itu lebih miring. Kalau dulu nggak miring, dia lurus. Lurus, Nah, sekarang ya. lebih miring. Maka itu kemakan, jadi nggak Ya. nggak benar-benar Betul. cuma tutupan doang Ya, ya, betul. nggak ada isinya ya. Betul, nggak ada isinya. Dan kiprok pun berubah. Dia adanya di bawah box, di belakang box sebelah kiri. Repot juga ya. Kiproknya pun lebih besar ketimbang yang Euro Oh, beda 3. ya? Lebih besar. Kalau untuk mesin sendiri bang, dimensi apa? Kalau gitu? untuk mesin sendiri, dimensi mesin gelondongannya semua itu sama ya? Sama. Kecuali busi doang. Ya, kecuali busi doang. Nah, nanti mungkin gua akan buka blok atas untuk Euro 6. Ya, kita Nanti lihat. akan gua kasih bocorannya. Ya, kita lihat bentuknya seperti apa. Iya. Sama atau enggak? Pasti beda sih, klepnya kan. Karena klepnya klep 1. Klep satu ya? Ya. Klep 1. Karena yang dulu karena businya dua, ini businya Karena satu. businya dua, jadi klep Tapi dua. si tempat busi itu sendiri kayak ada baut Itu bisa gitu ya? bisa Diakalin jadi bisa dua? diakalin jadi 2, kita bolongin tergantung headnya. Kalau kita nanti gua akan Oh ada ya, videonya. head dalam headnya ya. Dalam headnya. Iya. Ini keren juga nih. Banyak yang bisa kita kulik dari si BS6. BS6 ini, Euro tapi 4. secara prinsip mau di custom mau di apa juga masih bisa lah, Masih bisa. masih Ya, oke kebanyakan Pep Garrett sih custom kosmetik ya, mantesin, bikin enak. Kalau Gitu. ban bang digedein, masalah nggak sih dengan si rem Nah, cakramnya? untuk sekarang ini di Euro 3 dan Euro 4 itu berbeda. Euro 3 dulu spakbor tanpa coakan. Iya. Untuk di Euro 4 sekarang spakbor udah dicowak, jadi
Lu orang kalau mau ganti ban gede, misalnya 110 atau 120 itu masih agak, kalau 120 agak mentok. Tapi masih muat. Lu udah nggak perlu pusing-pusing dengan harus ninggiin bracket spakbor atau harus nyok spakbor. Atau dulu kita bahkan ganti spakbor. Ganti spakbor. Kalau sekarang udah nggak perlu. Udah nggak perlu. Jadi ada kayak coakan sedikit. Betul. Ya. Lu mau pakai ban depan 18.400 pun udah tinggal pasang. Jadi ya dengan Euro 4 ini Dipermudah ya. Diperirit biayanya, nggak perlu nyowak, nggak perlu pasangin itu ini lagi. Klasik lu tetap akan kelihatan lebih klasik. Nggak kurus Still is real. Nggak kurus lagi ya. Nggak kurus lagi. Yang belakang bisa digedein ya. Bisa. Untuk ban gede tidak pengaruh ke cakram, tidak pengaruh ke apa-apapun. Gitu. Nah, Jadi ini secara keseluruhan sih kalau kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan ya. nggak ada. Masih oke lah gitu ya. Nah, untuk di Euro 3 yang udah black steel ataupun yang gunmetal, dia udah ada dudukan untuk ABS, sensor ABS Di peleknya itu, di shock breakernya. shock breaker. Nah, di tromolnya pun kalau gue bilang sih hub namanya ya, front hub, itu udah ada dudukan untuk ABS, sensor ABS-nya. Berarti kalau ditambahin ABS bisa ya? Bisa, itu untuk kalau yang black steel, gunmetal. Tapi kalau untuk yang kesini, yang bulat-bulat tuh armnya Yang gitu nggak bisa. sepi. nggak bisa dipakai. Kecuali ganti long arm. Nah, sekarang yang lagi gue kerjain adalah ngerubah Euro 3 ke Euro 4. Itu hanya belakang aja gue kasih disc brake. Semua gue pergunakan part-part ori. Nggak ada yang gue bobol, nggak ada yang gue apa. Jadi gue pergunakan dengan part ori. Oh ya. Tinggal pasang. Customan si Bang Dodi ini juga ini apa? Dia tetap bisa ngebalikin motor tuh balik lagi seperti semula. Jadi nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dielas atau gimana. Jadi motor mau balik lagi seperti original bisa. Kita tinggal pasang aja. Ya, plug and play kebanyakan. Jadi di sini custom, lu buang duit, di saat lu bosen, lu bisa jual. Duit lu nggak habis. Iya, Tidak benar. sepenuhnya habis, jadi lu masih punya, walaupun tuh dijual second masih bisa, oh gue masih kembali nih duit gue. Masih ada lebihannya ya. Itu yang gue pikirin. Maaf banget, itu gue pikirin buat kalian. Apalagi Bang yang harus diperhatiin pada saat pembelian motor yang seri baru ini? Kalau untuk pembelian motor RE ataupun motor lain, coba kalian cek websitenya, perdalami apa sih RE, keluaran tahun berapa sih, apa sih kelebihannya RE, Kekurangannya, kelebihannya, apa, historicalnya gimana, bacalah historical sebelum kalian beli Royal Enfield. Dan kalau bisa sih test ride ya, jadi Ya. lo tahu feel-nya seperti apa, karena kondisinya ya motor ini ya begini adanya gitu. Kalau yang gue alami sekarang ini, orang beli RE itu cuma ngeliat, wah RE banyak yang pakai nih, RE banyak yang ini nih. Begitu dia beli, begitu dia test ride, geter, dia mundur. Kalau nggak, tinggi banget nih, nggak nyampe gue gitu. Saran gue, lu baca historicalnya Royal Enfield dulu, baru lu beli. Saran gue, cobain motor yang lain. Jangan motor test ride doang. Motor yang udah diacak-acak sama anak-anak, pasti enak. Baca historical yang benar. Ada nggak greget lu untuk beli motor itu? Jangan sampai lu beli, pakai sebentar, oh nggak enak nih motor dijual. Ya satu, buang-buang waktu. Kedua, ya lu juga buang duit. Tapi kalau lu banyak duit sih nggak masalah. Ya benar. Bang, pertanyaan terakhir Bang. Dengan perubahan seperti ini, worth it nggak sih beli yang RE baru sekarang ini? Perubahan sekarang Dibanding ini, dengan kenaikan harganya. betul. Sekarang ini sih semua tergantung ke pribadi masing-masing ya. Ada orang yang suka dengan klasik, benar-benar pure. Belakangnya nggak pakai disc brake, hanya depan aja. Ada yang pengen pakai disc brake deh biar lebih aman.
Ya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau lo lebih mengusung ke klasik banget, ya Cari bullet yang lama. cari bullet yang lama. Tapi kalau lo mengusung semi klasik, masih ada cakram di depan untuk safety lo ride, ya lo pilih itu. Tapi kalau lo mau bener-bener safety, ya lo pilih yang double disc. Ya, yang baru sekarang. Jadi Baru sekarang. yang baru sekarang dengan kenaikan harga sedemikian rupa, tapi ABS dan double disc oke lah ya. Oke lah, Udah worth it lah. worth it lah ya. Kenaikan harga jauh dari yang sebelumnya. Keamanan Kedua, nambah. Keamanan nambah. Ketiga lu double disc brake. Keempat lu ban lu Avon. Oh iya, bannya juga Avon ya. Gitu. Kelima, aki juga udah berbeda, stang juga ya. Oke lah ya, masih Lu oke. bisa nikmat, lu coba sendiri deh. Kalau lu masih malu ke dealer, lu datang ke tempat gua kasih coba. Iya. Nggak ada kewajiban membeli ya. Gak ada kewajiban. Beli syukur nggak ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Bang Dodi. Mungkin Siap, itu aja. sama-sama. Dan ya cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ke dealernya kali ya. Mau test ride, mau nanya-nanya. Tapi kalau kita sih balik lagi prefer teman-teman cari tahu dulu ya. Ya. Cari tahu RE itu kayak gimana. Bukan kita promoin dealer baru dan bukan kita Nggak ada urusan juga. nggak ada urusan, kita nggak dapet uang apa-apa dan kita juga nggak dikasih motor. Itu aja. Mohon maaf, ini hanya sekedar sharing Ya. supaya lo beli motor nggak hanya melihat oh udah banyak nih RE, Ya. tapi lo mesti coba, lo baca historicalnya. Ya, jadi jangan malu bertanya, jangan malu untuk coba. Kalau ada kita ada teman-teman komunitas yang ada di dealer ya ngobrol, nyoba punya teman-teman ya Kak. Ya. Coba semua. Jadi pada saat teman-teman beli udah tahu lah apa yang dibeli. Lalu ngerti gimana cara nguliknya lah. Karena kadang orang nggak mau ngulik gitu loh ya kan. Betul. Oke, mungkin itu aja Bang Dodi. Oke. Dan thank you, terima kasih banyak. Gua 2 episode ini udah nyulik I Look Art dan Danny the Man. Udah gua bajak, ya kan? Gua bajak. Mudah-mudahan ke depan ada konten lagi yang kita bisa kolaborasi lagi. Amin. Hatur nuhun, Amin. thank you semua.